laskar Tuhan, biar jalan berliku dan badai pun. Yesua Hamasia, Yesuslah Tuhan. Ya, saya serahkan host. Ya. Haleluya. Iya. Ya, pastinya kita akan mendengarkan dulu pengarahan dari Bapak Nasional Presiden kita ya, Bro ya. Oke, langsung saja untuk opening speech kami undang Bapak Dali Sutanto. Dipersilakan Pak Dali. Ya, terima kasih Bro Sandy, Bro Henry. Sama-sama Pak. And Be strong in the Lord. be strong in the Lord. FGB Man. Ya. Pertama-tama saya sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran kita semua di tempat ini. Terima kasih buat tim doa, ya Pak Lukman, Ko Ayung dan seluruh jajarannya yang sudah memperakasai acara ini dengan baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bersama-sama dengan kita saling mendukung untuk seluruh acara yang diadakan oleh FGB, MFI Indonesia maupun LOF. Saya sangat bersyukur bahwa kita bisa mulai lagi FCBH secara nasional. Dan perlu saya menghimbau, perlu kita FGB Men dan LOF untuk mengikutinya. Sekali lagi, saya menghimbau untuk seluruh FGB Men dan LOF untuk mengikuti acara FCBH. Karena FCBH ini sangat memberkati kita. Kita semua sepakat bahwa iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Mari teman-teman, saya tidak perpanjang, nantinya yang menjelaskan ada pakar-pakarnya di sana, ada Pak John dan lain-lain, teman-teman yang lain. Tetapi saya cuma mau mengingatkan kita bersama-sama untuk bukan saja membaca dan mendengarkan akan firman Tuhan, tetapi merenungkannya dan melakukannya. Kita harus merenungkannya dan melakukannya. Dan saya percaya saat kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya, pasti kita diberkati dalam semua area kehidupan kita. Dengan judul malam ini, berhasil dan beruntung. Lebih daripada itu Bro Sandy, Bro Henry. Jadi mari teman-teman untuk ikut terus di acara ini dari tanggal 10 Januari sampai 19 Februari. Pasti acara ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. FGB Men. Be strong in the Lord. Amin. Terima kasih banyak Pak Dali atas opening speech-nya. Mengencourage kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nggak disuruh baca ya Pak Dali ya. Kalau disuruh baca ngantuk biasanya. Tapi ini kita suruh dengar ya. Oke. Puji Tuhan. Oke, Brother Sandy, kayaknya kita acara ini spesial tidak cuma teori saja begitu ya. Tapi kita akan mengundang orang-orang yang sudah mengalami betapa luar biasanya firman Tuhan ketika didengarkan, direnungkan, dan dilakukan ya bro ya. Oke, yang pertama kita akan mengundang siapa nih? Wah, sepertinya saya kenal nih bro, ini RP-nya saya nih. Wah, luar biasa nih. Oke, kita langsung saja mempersilakan Bapak Yohandi untuk memberikan testimoni. Durasinya 6 menit ya, brother ya. Oke, Pak Yohandi dipersilakan. Di unmute dulu Pak Yohandi.
Masih mute, Pak. Nggak bisa suara. Dari Oke, FGB Man, oh, bisa FGB Man. bisa Ya, selamat malam dan selamat tahun baru semua untuk Pak NP, Pak Dali, Pak Rudi, dan semua rekan-rekan FGB Man yang luar biasa, senior-senior saya semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Saya diminta bersaksi ya untuk FCBH. Perkenalkan bagi Bapak-Bapak dan teman-teman yang belum kenal, ya saya dengan Yuhandi, saya dari regional DKI 5. Saya mau saksikan begini ya, saya di dunia saya bekerja di dunia insurance. Beberapa waktu lalu ya, lalu atau 2-3 bulan yang lalu saya sempat membeli sebuah handphone melalui toko online ya, melalui sebuah toko online, di mana ketika barang diterima ternyata itu handphone tidak bisa dicas ya, sehingga saya mengirimkan sebuah komplainan ke handphone yang dikirimkan oleh toko tersebut saya tidak bisa cas ya. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara, bapak-bapak semua dan brother-brother semua yang luar biasa? Selama kurang lebih 1-2 hari itu saya tidak buka online tersebut ya. Saya kok lihat ya kan, 2-3 hari kemudian saya coba membuka inbox ya kan. Ternyata sudah ada balasannya dari toko tersebut, bahwa toko itu meminta saya untuk mengirimkan video rekaman bagaimana handphone itu tidak bisa di. Nah, dari sini saya mendapatkan sebuah insight bahwa ketika saya mengirimkan komplainan tadi, itu seperti kita berdoa sama Tuhan ya. Kita mengirimkan harapan kita, mengirimkan keinginan kita, mengirimkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Tetapi saya waktu itu tidak dari toko online yang sudah mereply kepada komplainan saya tersebut. Bahkan di situ dikatakan jika saya tidak mereply dalam waktu sekian jam itu dianggap batal komplainan saya. Nah, jadi membuka inbox itu seperti kita membaca Alkitab, membaca firman gitu. Kita kok Tuhan belum jawab ya? Kok Tuhan belum kasih tanda-tanda? Padahal Tuhan sudah mengirimkan inboxnya itu melalui Alkitab yang kita baca. Ya, nah kadang melalui firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari itu selalu ada rema-rema, selalu ada insight-insight yang Tuhan ingin berikan kepada setiap kita. Ya, puji Tuhan, GB sempat ya, saya nggak tahu ya, sempat kosong FCBH-nya, tapi di gereja saya kami memang ada FCBH juga, di mana kami sehari 1 pasal ya dari kitab Kejadian, dan hari ini sudah sampai di Mazmur. Nah, saya bersyukur dengan merenungkan itu. Memang ada banyak kadang saya tidak tahu, tapi saya satu grup ya, dia ada satu grup WA melaporkan FCBH renungan masing-masing. Kadang saya bisa ngintip renungan yang lain gitu ya, rema yang teman-teman lain dapatkan dari sudut pandang mereka masing-masing, yang ternyata saya tidak dapatkan dari sisi itu. Saya bisa mendapatkan grup tersebut gitu. Nah, jadi saya sangat mengencourage ya, saya sangat juga bersyukur kalau memang FGBMFI bisa melakukan FCBH lagi ya. Tentu ini akan menjadi sebuah sebuah kesempatan buat teman-teman yang belum pernah bergabung. Ayo ini kenapa? Karena seperti yang tadi, bahwa selain kita merenungkan, kita mendapatkan insight langsung dari Tuhan, tapi kadang kita juga bisa mendapatkan dari teman-teman yang sudah memberikan renungan tersebut juga. Kadang kita nggak mengerti ayat ini, tetapi ketika kita bisa ngintip gitu ya, dan ternyata mereka dapatkan seperti renungkan kembali, benar juga gitu ya. Ini bisa nih kita ambil rema itu gitu. Nah, kemudian yang kedua, pentingnya FCBH dari saya pribadi adalah saya melihat ketika kita rutin lakukan ya, mungkin keadaan belum berubah, tetapi kita menjadi lebih disiplin ya. Kayak saya pribadi, saya pagi-pagi juga harus bangun, harus sudah mulai mempersiapkan untuk bekerja, pulang sampai rumah sudah malam gitu ya. Kadang ada rasa malas, tetapi bersyukur ada di sebuah komunitas, di sebuah grup, sehingga kita bisa saling reminder, kita bisa ketika kita sudah
sudah telat gitu ya, kita bisa harus mulai lagi nih, tidak boleh sampai terlalu jauh ketinggalan gitu. Nah, terakhir saya tutup kesaksian saya dengan sebuah ilustrasi ya. Ini ada sebuah perlombaan lintas alam gitu ya. Ada orang pertama ini dia tidak tahu rutenya, tidak tahu jalurnya, dan tidak punya orang yang pernah ada di yang pernah nyampai ke sana. Kemudian ada orang kedua. Orang kedua ini dia bersyukur dia bisa mengikuti lintas alam tersebut didampingi oleh orang-orang yang sudah pernah mengikuti lintas alam ini. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan nyampe lebih dulu? Ya, saya sangat yakin kita sepakat bahwa orang akan nyampe adalah orang yang didampingi oleh orang yang sudah pernah pergi ke tempat tersebut, pernah ikutin lomba tersebut. Sedangkan orang yang pertama yang buta, tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa mengikuti itu. Nah, kemudian orang kedua dibandingkan orang ketiga dia mendapatkan sebuah buku petunjuk, peta ya, bahwa setiap rute-rutenya itu sudah ada jalan-jalannya. Sekian meter dia harus ada ketemu pos ini dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, orang kedua dan orang ketiga, siapa yang akan nyampe lebih dulu? Saya sangat sepakat kita akan menjawab adalah orang ketiga. Tapi saya mau menjawab adalah orang keempat. Ya, orang kedua adalah FGB Man, di mana dia punya komunitas, punya orang-orang yang pernah mengalami, punya kesaksian di dalam Tuhan. Tetapi orang ketiga adalah orang baca firman. Nah, tetapi orang keempat adalah FGB Man yang membaca firman, yang merenungkan firman. Saya sangat yakin kita semua bisa mencapai tujuan kita dengan lebih cepat. Ya, itu saja kesaksian saya. Puji Tuhan. FGB Man, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Ya, thank you Pak Yohandi. Luar biasa, benar juga. Waktu itu saya yang tukang absen ya Pak. Saya kirimin absen, ayo gitu. Oke, Brother Sandy. Selanjutnya, Brother Sandy, siapa yang kita akan undang nih untuk memberikan kesaksiannya juga? Sumatera. Durasi 6 menit, Pak Hendrik, dipersilakan. Baik, selamat malam. Selamat FGB Man. malam. Be strong the Lord. Selamat malam Pak Dali, Pak Rudiap, Pak Lukman, khususnya Pak Ayung yang mempercayai saya malam ini untuk bersaksi. Saya secara pribadi sebelumnya juga boleh dibilang baca firman itu maju mundur. Tidak setiap hari rutin. Dan firman kadang kita baca, kita dengar hanya melalui ibadah ataupun kita terima WA dari sahabat-sahabat. Nah, waktu regional kami diminta untuk ikut program FGBH, saya kebetulan waktu itu posisinya sebagai Direktur Prayer and Fasting memang. Tapi saat itu saya merasa enggan, artinya kurang tertarik lah begitu. Tapi setelah berpikir kembali, saya merasa saya ini kurang bertanggung jawab dalam pelayanan dan tugas ini. Maka pada waktu saya berpikir demikian, saya mulai ikuti. Tentunya tidak dari awal lagi. Setelah berjalan 1 minggu, 10 hari, ada yang saya dapatkan. Yang pertama, saya harus membaca, merenungkan, bahkan meminta hikmat Tuhan di balik ayat yang saya baca itu. Karena itu saya harus share ke grup, mengikuti himbauan daripada nasional. Nah, waktu saya pribadi mengikuti FGBH yang pertama itu, saya merasakan ada manfaat dan menjadikan saya mengerti, menjadikan saya semua sebagai orang Kristen yang lebih kuat. Bahkan membantu saya memahami bagaimana keselamatan itu. Di lain sisi itu dia membimbing dan membuat saya mengambil keputusan-keputusan itu selalu tepat. Terlebih manfaatnya saya memahami firman tentang bagaimana kita mengalahkan kuasa roh jahat dalam pelayanan ini. Nah, begitupun dalam kehidupan doa. Kadangkala saya berdoa, saya merasa bahwa ada keraguan, bahkan kurang percaya. Dengan sering saya mulai membaca firman Tuhan, semakin hari saya semakin kuat.
semakin merasa dekat kepada Tuhan. Bahkan perkataan-perkataan Tuhan dikatakan engkau harus memaafkan. Kata maaf ini kan sering kita ucapkan, bahkan akrab di mulut kita. Cuma jarang kita sampai masuk ke dalam memaafkan. Satu sisi Tuhan bilang kamu jangan membenci. Nah, kebencian ini kan akrab dengan keseharian kita. Tapi kita tidak merasa bahwa dalam diri kita itu banyak kebencian-kebencian yang kita simpan. Nah, lewat daripada firman Tuhan, yang kita mulai baca secara rutin, itu memberikan kekuatan yang luar biasa menurut saya. Tahan daripada cobaan, tahan daripada godaan dalam dunia saat ini. Dan saya percaya, dengan sekarang kembali program FCBH diadakan, itu sangat memberikan dampak yang besar. Saya tutup dalam Yosua 1 ayat 8 Tuhan berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi rendungkanlah siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian yang saya boleh saksikan, sahabat-sahabat. FGB Man, LOI Movement, Be Strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Hendrik Salim, luar biasa nih ya. Udah seperti di combine kita nih, wah gitu, luar biasa banget gitu. Ya Bro Sandy ya, kayaknya harus diperpanjang nih harusnya. Jangan sebentar ya Pak Hendrik nih. Oke, thank you sekali lagi ya Pak Hendrik ya, Tuhan memberkati Pak Hendrik Salim. Makasih. Next ya Bro, siapa yang kita akan undang? Kita akan menuju ke ujung Jawa nih ya, ujung timur Jawa nih ya Bro ya. Oke. Ya, 6 menit. Ya, terima kasih Brother Henry Cheng dan Sandy. Selamat malam semua, terutama buat Pak Dali dan Brother Diap yang mungkin masih ada di Amerika ini. Terima kasih juga Ko Ayung buat kesempatannya. Saya diberi kesempatan untuk menyaksikan tentang FCBH. Sebentar, ini ada. Oke. Mohon maaf, saya ini seharusnya di Jawa Timur, tapi saya ini lagi ada proyek di Manado. Jadi saya di kamar hotel ini sinarnya kurang terang ini ya. Tapi saya pikir tidak mengurangi kebahagiaan saya kalau malam ini boleh berbagi ya pada semua teman-teman tentang FCBH. Kalau di area saya FCBH itu lalu berkepanjangan sampai sekarang ya. Dan saya pun masih mengikuti dua area ya. Yang satu area kita lagi merenungkan kitab Kejadian dan sudah habis. Lalu yang satu di kitab Yeremia. Jadi lalu sudah berjalan terus karena saya pikir memang FCBH ini sangat memberkati ya. Saya sendiri secara pribadi mungkin ketika saya waktu itu sudah mengenal Tuhan, saya sudah membaca firman sendiri. Ya. Tetapi saya mendapatkan berkat dari pembacaan FCBH ini. Ada sesuatu yang perlu untuk saya tuliskan ya, terutama tentang komitmen. Dan ini terus terang mengajar saya tentang bahwa hidup saya ini harus transparansi ya. Saya harus menuliskan apa yang memang benar-benar saya dapatkan lewat renungan di hari itu ya. Dan saya jujur katakan lewat komitmen itulah saya baru sadar ternyata saya ini masih kedodoran. Masih banyak perkara yang ketika saya mau menulis berkomitmen di saat itulah saya seperti mendapatkan nilai transparansi ya. Oh ternyata hidup saya ini belum seperti itu gitu. Nah, di saat-saat seperti itulah saya belajar diingatkan terus ya oleh Roh Kudus bahwa oh kamu perlu banyak mengalami perubahan-perubahan ya. Jadi saya pikir kalau membaca sendiri, merenungkan sendiri, diem, ya nggak ada orang yang tahu. Tapi ketika kita harus menuliskan tentang komitmen kita, di saat itulah, lalu kita ini terbaca dan terbuka ya. Tapi saya pikir itu baik ya, membuat saya selalu diingatkan terus bahwa ayo, kalau teman-teman di Jawa Timur ini seringkali mengingatkan, kita saling mengingatkan ya, jangan jadi gajah di belangkoni ya.
Isa ngajar ora iso ngelakoni ya. Itu jadi jadi saya pun sebagai waktu itu sebagai RVP ya saya pun harus mau untuk dikoreksi gitu ya. Jadi saya pikir nilai transparansi itu benar-benar terbentuk lewat FCBH itu ya ketika saya harus menuliskan komitmen. Dan kedua juga teman-teman ketika itu awal diajak mereka bilang, wah Pak Sugi saya sudah ikut gereja, sudah kebanyakan gitu. Nah, jujur saya katakan, saya dalam hati saya juga katakan, loh saya juga sudah baca sendiri juga gitu loh. Tapi karena ini adalah program yang full gospel berikan ya, kita ini harus belajar submisif gitu. Merendahkan hati untuk belajar. Dan saya pikir juga enggak ada yang namanya apa ya, kita terlalu banyak membaca firman. Karena jujur saya katakan semakin saya membaca firman, semakin saya sadar bahwa saya perlu banyak diperbaiki dalam segala bidang kehidupan saya ya. Dan terus terang lewat FCBH itulah saya lebih mengerti tentang kebesaran kasih Tuhan. Lalu apa ya, terutama terhadap istri saya ya. Saya ini belajar yang namanya kasih. Kasih itu kelihatannya gampang ya, tapi tidak mudah ketika kita harus menjalani, ketika ada persoalan, ada masalah, di saat seperti itulah yang namanya tidak mencari keuntungan diri sendiri atau kita tidak berlaku yang tidak sopan terhadap yang lain. Nah, saat seperti itulah kasih itu betul-betul nyata ya ketika kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita. Jadi bagi saya membagikan bahwa sungguh FCBH ini membangun transparansi untuk kita mau dikoreksi oleh Roh Kudus Tuhan dan membangun kita untuk submisif ya kepada wadah yang kita bersama-sama ada. Saya percaya dalam wadah ini kita belajar kerendahan hati dan kita belajar menjadi berkat bagi yang lain ya. Berkat yang terbesar juga adalah ketika saya banyak mengikuti FCBH, semakin banyak firman saya renungkan, semakin banyak teguran dalam hidup saya yang saya harus mengalami perubahan. Dan itu istri saya boleh menikmati, sehingga saya bersyukur istri saya semakin aktif dalam LOF, dan dia juga ajak ibu-ibu untuk FCBH karena dia lihat ada berkat yang dia terima lewat saya, dan dia ajar ibu-ibu itu juga untuk membangun kepercayaan diri untuk belajar mau berkomitmen, belajar mau menuliskan, dan belajar mau untuk berubah. Ya, jadi saya pikir saya berhasil dan beruntung karena saya diberkati lewat istri saya. Istri saya ini mau menunjang saya dalam melayani, saya lebih berbahagia lagi, saudara. Ya, terima kasih. Sekian, Tuhan memberkati. Wow, Tuhan memberkati Pak Sugianto, luar biasa. Ya memang kalau barang-barang asik ya Pak Sugianto ya. Saya ingat waktu itu ya kalau kita ketinggalan kita harus cepat-cepat harus share juga gitu kan. Jadi memang ada pemacunya juga ya Pak Sugianto. Thank you Pak atas kesaksiannya, luar biasa. Tuhan memberkati. Oke Bro Sandy, sebelum kita sampai kepada paparan materi malam hari ini ya Bro ya, kita undang dulu pemuji kita untuk menaikkan pujian. Silakan Pak Han. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku.
Ini adalah Deputi Director kita dari Fasting and Prayer Department. Kita akan mengundang Pak Tan Sriadi Sudono. Ya, Bro ya. Ya, selamat malam. Ya, Pak Tan Sriadi dikasih 17 menit, Pak. Selamat malam, shalom teman-teman semua. Orang-orang yang luar biasa. Pak Dali, Pak Rudi Yap, pagi-pagi di Amerika juga muncul. Juga semua teman-teman dari seluruh Indonesia, ya ada 152 orang. Saudara, pada malam ini kita akan berbicara tentang FJBH. Tapi kenapa judulnya kok berhasil dan beruntung, saudara? Karena kita seorang pengusaha, ya namanya businessman. Nggak ada yang nggak kepingin berhasil dan beruntung, saudara ya. Ada teman saya di Jakarta bikin PT, dia bilang nggak cuan nggak apa-apa katanya. Akhirnya ya jadi masalah gitu. Maka itu FGB Man, kita harus berhasil dan beruntung. Nanti saya akan cerita kaitannya apa dengan FJBH, saudara. Tadi sudah disinggung sama Pak Hendrik dari Palembang. Yesus 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. FGB Man tahun 2003 ini akan berhasil dan beruntung. Saudara, kenapa FGB Man harus beruntung tahun ini, saudara? Karena dunia sedang menuju kekelaman. Dan firman Tuhan Yesaya mengatakan, tapi terang Tuhan terbit atas orang-orang yang mengasihi dia. Kita ini dipanggil, Yesus mati buat kita, supaya kita menjadi pelita, menjadi terang di tahun 2003 ini, saudara. Saya ingin ajak saudara baca, saudara, di 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4 bunyinya demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Jadi tahun 2003 ini, saudara, hanya satu yang bisa mengalahkan segala permasalahan tahun 2003 ini, yaitu apa? Iman kita, saudara. Lah, iman itu apa? Iman itu kita lihat di Roma 10 ayat 17, saudara. Seperti FJBH ini, faith come by hearing, hearing by the word of God. Jadi kalau bahasa Indonesianya di Roma 10 ayat 17 mengatakan demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus, saudara. Maka FJBH ada programnya, saudara setiap hari tinggal mendengarkan saja, tinggal klik saja, nanti aplikasinya bisa dikasih sama Bro John Thompson. Kita tinggal klik, kita dengarkan, saudara. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saudara, suatu hari saya pernah mengalami suatu masa yang sulit, saudara. Saat di kantor, didatengin orang, dan karyawan saya bilang, Pak, ini orangnya bawa dokumen sekian gitu. Waduh, saya benar-benar stres, saudara. Benar-benar stres, orangnya pengen ketemu sama saya. Tapi ingat firman, saudara. Muncul di Lukas 10 ayat 19, mengatakan demikian. Saya baca buat saudara. Maka itu firman ini luar biasa. Lukas 10:19 mengatakan demikian. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saat saya dengar firman itu, saudara, rasanya tembok ketakutan itu runtuh. Karena apa? Tuhan sudah memberikan kuasa kepadaku untuk menahan kekuatan musuh. Dan benar, saudara, waktu saya ketemuin orang itu, semuanya clear, semuanya beres, saudara. Kenapa? Karena ada firman, saudara. Maka itu tahun ini kita harus pakai iman. Iman yang timbul karena kita membaca firman itu, saudara. Pada saat kita mendengarkan firman itu, apalagi seperti tadi Pak yang dari Jatim itu, dia mendengarkan, membaca, menulis, itu nyantol di pikirannya, saudara. Sehingga pada saat serangan iblis datang, langsung firman itu keluar. Kalau saudara punya masalah dalam hidup, aduh bagaimana aku harus menghadapi hidup ini? Muncul. Contoh, Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana kedatangnya pertolonganku?
Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pada saat saudara mengalami tekanan, firman itu muncul dalam kehidupan kita, saudara akan dikuatkan. Dan saya percaya tahun 23 ini adalah tahun kemenangan. Dan FGB Men akan menjadi pioner di depan untuk menunjukkan ke dunia bahwa kita memiliki Kristus. Di situasi apapun, kita akan membawa kereta kemenangan karena Kristus ada di dalam kehidupan kita. Saudara, FCBH ini kenapa kok selalu paling sering yang didengarkan adalah 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena pada saat kita ditebus, saudara, menjadi tubuh Kristus, kepalanya siapa? Kepalanya Kristus, saudara. Maka itu kita sebagai tubuh Kristus harus mengerti karakter apa yang dilihat Tuhan Yesus, apa yang dipikirkan Tuhan Yesus. Maka itu FJBH saya suka, saudara. Saya sudah berkali-kali membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti pikiran Kristus, saudara. Maka itu program kali ini 40 hari, saudara. Sungguh luar biasa. Karena sehari cuma 2 pasal ringan. Maka itu kalau harus bilang, waduh banyak nanti 10 pasal. Enggak, cuma 2 pasal saja. Kalau saudara nggak bisa membuat review, nggak bisa menulis membuat satu konklusi atau jurnal di grup saudara bisa dengarkan saja. Saudara tinggal kasih tahu di grup bahwa saya sudah mendengarkan firman ini. Mungkin saudara bisa kasih sedikit, saya mendapat berkat dari ayat ini. Award atau saudara cuma tulis, aku sudah mendengar firman ini hari ini. Nanti yang kepala di grup dari WA, kita punya acara FJBH ini akan mengabsen, saudara. Tujuan mengabsen apa? Supaya kita tertib, saudara. Jadi saya kalau dulu pertama kali baca, bisa lubang-lubang. Waduh, hari ini sakit sibuk, nggak pernah baca. Besok lagi, coba baca lagi, nggak kekejar lagi. Kadang-kadang dalam seminggu bisa lubang 2, 3, tapi bisa dikejar gitu. Artinya apa? Mendisiplinkan diri. Tapi kalau hari ini, saudara, saya kalau ada program FJBH, saya akan ikuti dimanapun saya berada. Kalau besok saya tahu sibuk, malam ini saya udah kejar, saudara. Saya cari pada saat saya mendengarkan firman, sambil membaca, sambil menulis pesan Tuhan itu, kehidupan rohani kita ini akan meningkat, saudara. Di akhir zaman yang kelam ini, supaya terang Tuhan terbit atas kita, maka kita harus, saudara, menyatu dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui mendengarkan firman, merenungkan firman. Dan saya percaya, seperti yang saya katakan tadi, tahun 23 adalah tahun kemenangan buat kita. Nanti Bro John atau Pak Ayu akan menjelaskan lebih dalam mengenai FJBH ini. Kalau ada pertanyaan apapun, silakan. Kesempatan yang baik untuk kita bisa menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, kita akan menampilkan 2 pesaksi langsung ya, Bro ya. Kita akan tanya-tanya langsung nih kepada beliau-beliau nih. Ya, itu kalau waktunya cukup ya, Bro. Ya, ya. Oke, yang pertama kami akan mengundang Bapak Rudi Fangwijaya, RP Jabar 3. Yang kedua adalah Bapak Felix Gozal, RP dari Sulawesi 1. Oke, Pak Felix sudah ada. Pak Rudi? Sudah hadir? Sudah, Pak. Oh, boleh di spotlight, brothers? Selamat malam, Oke, Pak Bro Henry, Sandy, Pak saya Sandi. kasih privilege untuk you duluan, silakan. Saya dulu atau Pak Felix. Silakan, Pak Rudi. Ya, selamat malam semuanya orang-orang terbahagia di dunia. Kalau memulai FCBH, saya dapatkan dari Full Gospel ya, karena ada kerjasama dengan FCBH Alkitab ya.
Eh, saya dapatkan dari situ memulai pembacaan tentang firman Tuhan. Gitu, Pak Henry, Pak Sandi. Saya ada bikin program sendiri di Regional Sulawesi 1, berakhir waktu Februari tahun 2022. Kami ada ikut yang program yang seperti Pak Rudi, yang program pertama secara nasional, kemudian kami juga ada program secara regional. Secara regional yang baru berakhir di Februari tahun 22. Mohon maaf, saya down sedikit sebentar. Ya, dengar nih untuk Pak Rudi ya gitu. Sampai hari ini masih terus berlanjut ya Pak ya? Ya, Kira-kira motivasinya apa ya Pak Rudi? Kok bisa berlanjut terus seperti itu ya? Sedangkan di banyak area saya lihat kayaknya termasuk regional mandek juga tuh Pak Rudi. ya. Saya di regional Jabar 3 ada 24 chapter. Dan sampai sekarang masih berjalan dari mulai tahun 2019 ya, 19, 20, hampir 4 tahun. Sampai sekarang masih berjalan 17 chapter. Melakukan FCBH dan semuanya aktif. Juga kalau tidak salah saya ada satu chapter di Kuningan yang mulai berjalan dengan peserta 28 orang. Satu chapter. Demikian Pak Henry. Wow, luar biasa ya Pak Rudi ya. Dan pastinya banyak kesaksian yang mereka share ya Pak Rudi ya. Betul, betul. Wow, luar biasa. Oke. Nah, untuk Pak Felix, Bro Sandy silakan. Pak Hendrik, saya rasa saya kurang beruntung dibandingkan Bro Rudi ya. Kami gitu. terakhir di Februari tahun 2022. Setelah itu kami lebih banyak aktiviti mulai temu darat lah istilahnya. Ya, kopi darat begitu. Jadi istilahnya sementara minat untuk itu baru kita mau mulai di 2023, tapi secara diagonal. Tapi saya lihat ada programnya nasional, mungkin kita ikut nasional dulu. Oh, baik-baik. Saya secara pribadi sangat terkesan. Dulu saya kira kalau baca Alkitab atau dengar itu saya anggap itu obat tidur, jadi cepat kita tidur. Tapi di Full Gospel punya saya dapat ini kali berbeda. Jadi ada kesan bahwa kita rindu, kita kangen, perlu lagi diadakan. Ya kan? Kalau baca Alkitab, istri saya lebih aktif daripada saya. Jadi istilahnya saya membuat diri saya harus bisa meimbangilah beliau, karena aktifnya mereka di Love itu saya kira lebih dari saya ya pribadi. Tapi saya sangat terkesan dengan ini, dan saya merasa beruntung bahwa nasional akan mulai lagi tahun 2023 di tanggal 10 ini. Terima kasih. Oh, tadi dari yang Pak Felix katakan tadi ya Bro ya, awalnya apatis ya Pak Felix ya, apaan tuh ya, obat nyamuk ya, sorry obat tidur. Tapi waktu diikuti ternyata luar biasa ya Pak Felix ya. Ternyata asik juga. Asik kan? Juga, betul. Banyak yang ayat yang sudah sering kita dengar. Saya juga apresiasi dengan panitia yang mencari 4 pasal ini yang sangat familiar dengan kita semua. Tapi begitu kita fokus, banyak sekali yang bisa kita dapati. Ya kan, saya pribadi merasa ini ayat-ayat luar biasa.
Tapi istilahnya kalau bagi saya kuncinya cuma satu, saya harus fokus. Kalau saya fokus, hasilnya saya bisa menikmati sendiri. Sekarang tinggal bagaimana kita sharing kepada teman-teman yang lain. Karena setiap orang kan berbeda ya. Ya. Ya, dan unik juga sih Pak Felix ya. Kadang-kadang kita antar teman bisa dapat ayat yang sama remanya gitu, tetapi pembahasannya berbeda. Nah, itu luar biasanya tuh. Firman Tuhan itu luar biasa. Betul, Pak. Ya. Nah, untuk Pak Rudi sendiri, kalau awal-awal atau pengalaman pribadi gimana Pak Rudi? Apa yang berubah ketika mulai mengikuti FCBH ini, Pak? Ya, saya sangat bersyukur dan diberkati dengan FCBH. Satu poin bahwa ketika ikut FCBH, saya merenungkan firman Tuhan itu bukan untuk dikotbahkan. Jadi saya dapat rema untuk pribadi. Kadang-kadang saya melihat setingkat hamba Tuhan juga banyak terjebak bahwa merenungkan firman Tuhan, rema itu seperti khotbah. Jadi untuk kamu kalau di FCBH saya, ini yang bagian saya. Terus bagi member sekalian, di saya ada seorang chapter presiden yang sudah aktif di gereja, tapi tidak pernah membaca Alkitab. Ketika dibawa bergabung dalam grup FCBH, dia sangat bersyukur karena tidak terasa bisa 2 kali bolak-balik dari Kejadian hingga Wahyu. Terus member saya juga menjadi gaya hidup FCBH itu. Jadi dimanapun, waktu seperti kemarin waktu liburan, ada yang di Irlandia, ada yang di Korea, di mana semua baca dan lapor pembacaan firman Tuhan. Jadi gaya hidup sudah menerap karena FCBH. Luar biasa. Bagi saya sendiri FCBH ini sangat memberkati saya. Dalam kehidupan saya banyak sekali jalan dalam hidup ini yang tidak tahu arah saya harus kemana. Tetapi dengan rema setiap hari saya dapatkan, saya mempunyai keyakinan Tuhan ada beserta saya. Tuhan menunjukkan langkah-langkah saya dari setiap firman yang saya baca. Makanya saya sangat diberkati dengan FCBH. Amin. Haleluya. Nah, Pak Rudi, mumpung Pak Rudi ada di sini dan juga didengarkan oleh banyak kawan-kawan di Full Gospel nih ya. Awal-awalnya bagaimana Pak Rudi bisa meng-encourage teman-teman yang lain sampai sebegitu banyak? Tadi ada 1 chapter 28 orang, belum chapter yang lain begitu. Nah, bagaimana tuh awal-awal? Apakah semudah itu Pak untuk mengajak orang untuk ikut ini Pak? Bisa diceritakan? Thank you Pak Henry. Ini sangat luar biasa ya. Ini bukan karena saya, tetapi saya percaya ini karena kekuatan Roh Kudus. Saya hanya membagikan kepada setiap chapter untuk ikut dalam FCBH ini. Seperti tadi, bahwa ketika membagi rema bukan khotbah. Untuk pribadi sendiri, terima rema itu dan itu dari Tuhan. Satu persatu chapter itu bisa ikut dan sangat rajin ikut dalam aktif di dalam grup FCBH ini. Saya juga tidak tahu kekuatannya dari mana. Padahal susah sekali. Saya satu kesaksian membentuk di Kuningan. Di Kuningan saya membentuk FCBH dengan pengurus-pengurus yang di Cirebon itu bisa terbentuk kurang lebih dari 35 orang. Sekali grup buka. 35 orang dari kitab Mazmur mulai dan sekarang sudah sampai Yeremia, Yeskiel. Nah, ketika dibuka, bagus laporannya. Tapi berjalan itu banyak sekali. Maaf ya, saya mengundurkan diri ya. Saya banyak kegiatan dan saya sudah ikut di grup lain. Dan sebagainya lah. Tetapi yang luar biasa, banyak hamba Tuhan yang tetap sampai sekarang setia melakukan dan ikut di FCBH itu. Demikian Pak Henry. Wow, iya luar biasa ya Pak ya. Saya juga jadi ngiri juga Pak di regional saya. Soalnya awal-awal semangat, awal-awal kepada rontok Pak. Betul. Oke. Pak Felix punya pengalaman Pak dalam mengajak teman-teman yang lain Pak? Dalam hal ini saya merasa saya beruntung karena teman-teman saya sudah saya anggap dewasa. Ya kan, direktur doa saya luar biasa, direktur bendahara saya juga luar biasa. Mereka inisiatif bikin lagi FCTH versi yang saya bilang regional. Jadi saya mungkin belum bisa klaim bahwa
saya berhasil, tapi saya beruntung punya saudara-saudara yang begitu punya hati. Ada beberapa member baru istilahnya terpikat dengan program ini. Jadi saya beruntung dalam hal ini. Mungkin yang saya belum beruntung seperti Pak Rudi punya chatter yang begitu banyak yang bisa langsung. Tapi saya bersyukurlah bahwa teman-teman saya, saudara-saudara saya begitu merasa sama-sama terpikat. Jadi itu adalah menurut saya adalah starting yang bagus, awal yang bagus untuk kami. Mudah-mudahan 2023 dengan pemulaan dari nasional 40 hari ini lebih bisa memacu kami, lebih bisa memotivasi teman-teman di regional Sulawesi 1. Kira-kira demikian, Pak. Ya, semangat, Pak. Aduh, sayang banget ya belas ini perbincangan masih seru sebenarnya gitu ya. Saya masih banyak pertanyaan loh Pak Rudi. Kan waktunya harus disudahi dulu nih ya sesi ini ya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak Rudi, Pak Felix ya, terima kasih atas ceritanya luar biasa, memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Oke, baik. Ya, diumumkan untuk teman-teman yang punya pertanyaan, punya segudang masalah gitu, silakan dipersiapkan. Tolong ditulis di kolom chat ya, Bro ya. Oke, silakan Pak Han. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, terima kasih Pak Han. Ya, Bro Sandy ya, pastinya banyak yang penasaran kan ya Bro Sandy ya. Tadi ceritanya kan luar biasa Pak Felix, Pak Rudi, belum tadi Pak Yohani, yang lain-lain begitu kan. Nah, kalau masih bingung-bingung, ya silahkan ditulis pertanyaannya. Kita mengundang narasumber kita ya, ada Pak Tansri nanti bantu jawab, Pak Suhardi, dan juga Pak John Thompson. Oke Bro, silakan mungkin dimulai dulu, ada pertanyaan apa Bro? Silakan Pak John. Thank you Bro Sandi, thank you. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang ditujukan teman-teman, saya mau beritahu dulu bahwa untuk Full Gospel sendiri ini sudah batch yang ke-9 gitu ya. Puji Tuhan, senang sekali dengar kesaksian yang sudah disampaikan. Sebelumnya khawatir apakah harus membuat jurnal pribadi gitu ya. Tapi setelah mendengar teman-teman, senang sekali mendengarnya bahwa justru dengan adanya jurnal pribadi, refleksi gitu ya, itu akan membawa manfaat yang lebih gitu. Nah, teknis pelaksanaannya sendiri kita akan fokus di chapter kalau bagi yang FGB Men, sedangkan bagi Love bisa
membuat grup di regional masing-masing. Itu dulu yang pertama ya, membuat grup FCBH di setiap chapter untuk FGB Men, sedangkan Love bikin grup sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini bisa menjadi berkat buat keluarga besar kita gitu. Misalnya seperti saya ini. Saya akan mengajak keluarga besar saya, kakak beradik saya, mama saya, satu grup. Begitu juga untuk keluarga istri akan membuat grup gitu ya. Jadi bayangkan teman-teman kalau kita bisa memberkati melayani melalui FCBH ini akan sangat luar biasa gitu ya. Jadi buatlah WA group untuk family masing-masing gitu ya. Lalu setelah dibuat grup itu dipimpin oleh chapter presiden gitu ya, atau kalau chapter presidennya kurang mau menunjuk grup leader yang lain, itu boleh juga ya. Jadi CP ini atau grup leader ini akan bertanggung jawab untuk menginformasikan dan segala sesuatu masalah teknis kepada grupnya sebelum tanggal 10 mulai. Sudah dibuat dulu, mulai kalau bisa malam ini sudah mulai dibuat grupnya, kemudian informasi-informasi akan diberikan gitu ya. Nah, setiap regional nanti mungkin ada di mungkin departemen doa yang bertanggung jawab untuk estafet gitu ya. Bisa juga seperti itu. Gitu ya. Lalu kalau sudah grupnya terbentuk, ada surat edaran dari NP, daftar pembacaan selama 40 hari, list untuk setiap hari itu baca pasal berapa saja, itu sudah lengkap semua, nanti kita bisa posting gitu ya, bisa di estafet sampai ke chapter atau grup masing-masing. Dan Bapak Ibu sekalian, kali ini kita bukan hanya sekedar membaca, tadi kalau dibilang membaca itu bisa ngantuk gitu ya, sudah dipermudah sebenarnya. Kita punya, karena kita kerjasama dengan Bible Is gitu ya, FCBH dari Amerika dengan sudah ada websitenya juga, itu tinggal klik saja, setiap hari itu sudah lengkap semua Bapak Ibu. Ya, ini contohnya ya, ini adalah daftar pembacaan selama 40 hari. Misalnya, mungkin diklik dulu ya, yang Matius 1 ini, bisa nggak? Ini contoh nih ya. Di HP-nya juga bisa ya, nggak harus pakai laptop, nggak harus. Nah, diklik itu yang ada tanda yang videonya, yang di atas. Contoh yang, ya. Ini contoh ya Bapak Ibu. Sangat mudah, dipermudah dengan adanya gadget ini ya, yang segitiga di klik. Play. Iya, boleh ke atas lagi bro, yang videonya. Di share sound bro. Ya itu dia. Ya, yang segitiga, play. Oh begitu ya. Jadi gini, ya, Bapak Ibu, ya, seperti ini ya. Jadi kalau kita klik itu play, itu sudah memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Video. Memperanakan Yehuda dan ya. Jadi bisa sekalian nonton dramatik karena semua ayat-ayat Alkitab ini sudah didramatik teman-teman, gitu ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti ini di-share juga gitu ya, ke setiap grup. Kita estafet bagaimana nanti teknisnya, mungkin tanya jawab lebih lanjut gitu ya. Lalu, kalau semua sudah di-share tentang teknis pelaksanaannya, tentu ada yang mau bertanya yang lain, bisa di-estafet lagi ke
ke nasional gitu ya, kita akan bantu gitu. Kalau pada periode batch yang lalu kita pernah sempat mengadakan itu 1.308 orang, Bapak Ibu. Jadi kalau kita benar-benar bisa sosialisasikan ini, bahkan sampai keluarga kita dari pihak suami, dari pihak istri, wah itu menjadi berkat benar-benar buat melalui pelayanan kita gitu. Oke. Lalu setiap grup sangat dihimbau supaya membuat personal reflection gitu ya, atau rema apa yang didapat dari pembacaan atau pendengaran yang sudah dilaksanakan 2-3 pasal yang ditentukan gitu ya. Jadi bisa membuat personal refleksi yang isinya itu apa yang didapat secara pribadi seperti tadi disampaikan gitu ya. Jadi bukan khotbah, tapi benar-benar apa yang kita dapat secara pribadi, rema buat kita, lalu di share di grup, Bapak Ibu sekalian, seperti itu ya. Atau kalau tidak membuat jurnal atau refleksi, bisa melaporkan kepada grupnya bahwa yang bersangkutan itu sudah membaca atau mendengar pasal yang ditentukan gitu. Nah, itulah tugas daripada group leader untuk membuat absensi gitu, atau lebih tepat itu daftar keaktifan gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi setiap grup itu membuat daftar keaktifan. Jadi tujuannya adalah supaya setiap peserta bisa mengetahui atau mendisiplinkan diri atau mengingatkan, atau supaya dia sudah baca nggak hari ini gitu ya. Jadi melalui absensi ini atau daftar keaktifan ini, peserta bisa melihat diingatkan gitu, kira-kira begitu teman-teman sekalian. Itu ya. Lalu next. Ya. Ya, jadi group leader harus membimbing dan mendorong setiap peserta untuk berkomitmen atau persisten untuk mengikuti FCBH ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau pengalaman-pengalaman yang lalu seperti kesaksian yang kita dengar, rasanya rasanya memang harus disiplin gitu ya. Dan ternyata melalui pembacaan atau mendengar firman ini, banyak orang akan diberkati. Mungkin itu dulu teknisnya, mungkin lebih lanjut melalui tanya jawab. Ya, Pak John, ini ada FG Women yang terlalu semangat ini. Mulai juga belum gitu ya, tapi dia udah tanya. Kalau nanti sudah selesai, apakah boleh kitab-kitab yang lain, Pak John gitu? Mulainya dari mana gitu? Kalau misalnya dari nasional gitu, kasih suggestion Pak. Silakan Pak. Thank you, Bro Henry. Jadi memang untuk program 40 days ini, 40 hari ini, itu sebenarnya FCBH pertama sekali gitu yang dilaksanakan dari Amerika gitu ya, supaya Injil itu berurutan gitu. Karena jadi seperti Pak Tansri tadi juga sudah saksikan bahwa keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau sudah punya dasar daripada pikiran Tuhan melalui firman-Nya, kita bisa lanjut lagi. Seperti saya nih ya, teman-teman, dan kesaksian yang tadi justru mau terus gitu ya. Saya keluarga juga sekarang membaca Ayub, sebelumnya Mazmur gitu. Jadi kalau sudah terlatih mulai dari Injil, bisa mulai dari Kejadian, atau kita Amsal, biasanya Amsal setelah Injil ini Amsal gitu ya. Amsal baru Mazmur, atau berurutan lah, itu mana kesepakatan daripada grup, Bro Henry. Oh, jadi boleh ya Pak John ya. Berarti kita kalau perlu bisa satu Alkitab ya Pak John ya. Sebaiknya sih. Nah, ini ada pertanyaan juga Pak John. Ini yang sering yang saya tahu karena saya dulu tukang absen gitu ya Pak John. Kalau sudah miss beberapa kali, akhirnya jadi loyo, jadi hilang gitu Pak John. Itu baiknya bagaimana tuh Pak John? Makanya melalui pembacaan ini kita belajar disiplin sebenarnya. Dan bagi grup leader itu belajar memimpin, bagaimana menghimbau atau mendorong, itu
perlu grup leader yang aktif gitu ya. Harus menelpon. Justru pelayanan ini di sini nih. Asal jangan grup leadernya yang rontok ya Pak Jon. Jangan. Itu dia kan, kita kan sudah belajar bahwa leader lead by example ya. Jadi kita memberi contoh semuanya. Oke, Bro Sandy, silakan. Oh, ini bicara timing ya Bro ya. Ini timingnya kapan nih? Ya mungkin kita tanya sama Pak Tansri deh. Pak Tansri, baiknya kapan sih dengarnya gitu? Ini bukan baca ya Pak Iwan ya, ini denger loh. Saya rasa kita pilih waktu yang senggang, yang kita bisa menikmatinya gitu. Kalau pas lagi ada customer atau lagi sibuk kan nggak mungkin juga yang didengar nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau saya pribadi, saya biasa malam gitu ya. Kalau nggak pagi sekali, bangun pagi langsung saya ambil saya dengerin sambil saya tulis-tulis gitu untuk mengisi hari pertama dengan hadirat Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya hari itu benar-benar sibuk, mulai pagi udah jalan ya, saya malam-malam saya bikin. Tapi nggak tahu, setiap orang punya waktu senggang yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang siang, ada yang sore. Yang penting yang enak aja gitu. Gitu ya Pak. Ya, jadi me time-nya masing-masing orang aja ya, me time gitu ya. Me time-nya jangan dengan yang lain tapi dengan Tuhan. Dengan Bible is gitu ya. Nah, kalau dari Kayung gimana? Kayung ada pesan atau ada tips untuk Pak Iwan nih masalah timing? Kayung, monitor? Ya, saya mau nambahi ya. Untuk waktu ini juga banyak pertanyaan. Buat saya, kita kan mesti harus ini belajar disiplin. Kita ini ada waktu buat Tuhan. Waktu saya pertama Tuhan tuh ngomong, tidak akan kau sanggup kepada murid-murid, itu waktu pada Petrus dan lain, berjaga-jaga 1 jam aja. Itu saya sediakan waktu yang paling tenang, yang paling saya bisa konsentrasi, saya bisa lepaskan pekerjaan, nggak bingung dengan semuanya itu ya pada waktu saya pagi hari ya sekitar jam 5:30, jam 6 itu tenang semua, nggak ada keberisikan. Kalau malam kadang-kadang kan saya baca, tapi kan karena dari dulu saya bacanya kan perjanjian baru, perjanjian lama. Ya, itu perlu perenungan. Nah, masalahnya FCBH ini kan masalahnya itu sebetulnya tadi Pak John Thompson sudah bilang, yaitu untuk refleksi. Sebetulnya prinsipnya tuh begini, teman-teman ya. FCBH ini kan kita supaya iman kita ini kokoh. Seperti saya kenapa bisa disiplin, karena saya seperti olahraga gitu loh. Kalau saya tiap hari bisa renang, olahraga untuk 1/2 jam. Kenapa untuk FCBH kok nggak bisa? Ini kan satu yang problem. Padahal itu saya membangun iman saya. Maka sejak itu Tuhan kasih saya ilustrasi itu. Waktu saya lagi ngomong-ngomong dengan Tuhan sendiri waktu di kolam renang itu padahal. Ya, saya di kolam renang tuh betul-betul saya waktu me time, healing. Kalau orang Jakarta sekarang istilah orang baru sekarang healing. Ya, healing. Nggak pakai healing-healingan. Waduh. Healingnya pakai Bible kalau sekarang kok. Ya, sering malah Tuhan ngomong waktu di kolam renang itu. Ya, teman-teman jadi take time lah waktu mungkin berdua lebih malah dengan kalau dengan istri juga. Ya, you tadi dapat apa ya ayat ini sama-sama baca, itu lebih indah lagi. Lebih indah lagi. Nah, saya punya grup khusus di Surabaya, ada tiap hari itu jam 9 sampai jam 10. Itu baca, masing-masing baca, setelah itu nanti Tuhan ngomong apa gitu loh, negor apa, karena firman itu kan di samping menimbulkan iman, tetapi firman itu kan terang, dan firman itu kan air, jadi membersihkan kita,
ya kotoran-kotoran, ya kebencian, mungkin sakit hati, jengkel, dan macam-macam hal ya itu. Nah, itu dibersihkan sama Tuhan ya, terang ya, tadi sudah begitu banyak yang saksi, Pak Rudi Fang, Pak Felix dan semuanya tadi pada saksi pada waktu jalan buntu, Pak Tan Sri juga tadi ngomong ya, dari situ Tuhan tiba-tiba memberikan hikmat, berikan terang, dan itu sangat-sangat betul saya alamin Bro Andy Zeng. Ya, buat teman-teman itu, jadi me time-nya itu seperti kayak kita olahraga gitu loh. Kita bisa disiplin ya, kita bisa udah jamnya kita fitness atau kita mau sepedaan ya, ada orang yang tiap hari sepedaan itu 1 jam. Kok bisa? Tapi ini kan ini membawa kekekalan, ini manfaatnya besar buat kita kan. Dapat hikmat dan sebagainya. Nah, ini yang kenapa malam hari ini kita bincang-bincang ini, memberikan pencerahan supaya saudara semua, kerinduan saya pribadi, semua kita ini betul-betul mau melakukan ini perenungan jadi way of life ya. Amin. Ya, itu luar biasa yang Kayung katakan ya, bahwa Alkitab juga mengatakan latihan badan ini terbatas gunanya, tetapi latihlah dirimu beribadah, kan begitu ya Kayung ya. Kalau untuk fitness, untuk biking bisa, kalau buat Tuhan nggak bisa. Tergantung prioritas sebetulnya ya. Jadi kalau orang masih kalah dengan begitu, jangan pernah bilang dia cinta Tuhan ya Kayung ya. Jadi khotbah. Maaf. Nah, Bro Seni di kolom chat ada yang menarik juga nih Bro Seni. Bisa silakan Bro Seni ya. Untuk penambah semangat katanya Bro. Iya, silakan. Kayaknya Pak John Thompson yang paling tepat nih. Ya, gini, ini juga ada diskusi sebelumnya ya, waktu awal-awal batch FCBH yang lalu, apakah kita perlu kasih sertifikat atau tidak gitu. Jadi diputuskan tidak perlu dikasih sertifikat, karena apa? Supaya benar-benar kali FCBH ini adalah yang self, apa namanya istilahnya ya, diputuskan sendiri untuk pribadi masing-masing gitu. Jadi dikhawatirkan kalau kita kasih sertifikat, jadi seolah-olah apa ya, dikasih kayak penilaian gitu ya. Jadi itu pemikiran yang sebelumnya gitu, yang mengenai sertifikat. Tapi apakah perlu atau tidak, mungkin nanti bisa diputuskan bersama. Oke, baik Pak Jan. Terima kasih jawabannya Pak Jan. Ya, berikutnya Bro Sandy, ini ada pertanyaan, ini Pak, mungkin dari grupnya Pak Rudi Fang nih kayaknya nih. Nah, kalau yang sedang berjalan kemudian harus ikut program yang sekarang, gimana Pak? Apakah harus berhenti yang sedang berjalan atau bagaimana begitu? Udah kadung di tengah jalan misalnya sampai Yeremia pasal berapa gitu. Nah ini ada gimana tuh Pak John? Ya, baru-baru ini chapter kami mengadakan, belum lama gitu ya, bulan Desember itu FCBH gitu untuk 40 hari. Sedangkan masing-masing apa namanya, ada sedang membaca juga gitu ya. Ya, bagi teman-teman leader ya bisa apa namanya, sekaligus tinggal membagi waktu gitu ya. Tapi kalau dari saya, apakah kalau yang sudah grup yang sudah sedang berjalan, apakah menghentikan sementara atau bagaimana? Menurut saya itu dikembalikan saja kepada grup. Jadi kalau grupnya memutuskan, ayo bareng-bareng boleh gitu ya, atau lanjut, menurut saya sih itu juga boleh. Double porsi juga nggak apa-apa ya Pak John ya. Double porsi juga nggak apa-apa. Good speaker ya. Ya.
Iya nih Pak Patan nih. Unik ya. Ayo, gimana Pak Tan? Tolong dong Pak Tan. Ini tolong gimana? Saudara, saya juga mengalami hal yang sama dulu ya. Tapi sejak saya minta bimbingan Roh Kudus untuk menuntun gitu, karena Roh Kudus diberikan ke kita tujuannya untuk menunjukkan rema-rema itu gitu. Jadi memang kalau kita mau membaca firman, jangan kita ini punya apa ya, mencari sesuatu yang untuk kepentingan kita gitu, tapi melepaskan gitu. Aku nggak ngerti Tuhan maunya apa gitu. Kalau misalnya punya kasus, punya problem, punya apapun dalam hidup ini, serahkan ke Tuhan dan biarkan Tuhan itu ngomong sama kita. Nah di situ nanti akan terjadi rema, terbuka. Oh maksudnya seperti ini gitu. Saya dulu enggak, saudara. Saya membaca firman itu mencari itu, mencari pembenaran. Aku langkahnya seperti ini Tuhan. Firmannya di mana gitu. Akhirnya berbenturan terus gitu kan. Saya tidak menemukan apa-apa gitu. Tapi sejak saya menyerahkan, Tuhan maumu apa? Aku nggak ngerti Tuhan gitu. Tunjukkan jalan kepadaku Tuhan. Nah disitulah mulai muncul saudara. Akhirnya saya sangat suka gitu ya membaca firman. Jadi oh maksudnya seperti ini tuh, oh maksudnya seperti ini. Tanpa sadar kerohanian kita akan bertumbuh gitu. Saudara akan menikmati hidup berjalinan dengan Tuhan. Mungkin itu yang saya alami saudara. Ya. Jadi jangan mencari patannya, tapi menerima ya patannya. Kalau dicari buat kita ya bingung gitu. Tapi kalau terima aja pasti dapat ya patannya. Nah ini Bro Sen ini ada Pak Haji Simon ini yang angkat tangan ini. Mungkin dia mau bertanya langsung nih. Kayaknya nggak afdal kalau kita yang tanya nih katanya nih, ya kan? Pak Simon, dipersilakan Pak Simon. Bro Chris, tolong dibuka untuk Pak Simon. Mic ya. Pak Simon, dipersilakan. Di-unmute. Wah, ini Pak Simon yang ngumpet nih kayaknya nih. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Simon. Silakan. Selamat malam Pak Ardi, Bapak-bapak semua. Saya mau bertanya begini. Sangat bagus sekali kalau Bible Kids itu bisa diterapkan untuk kita semua. Tetapi kan kita juga mesti harus sadari member-member kita juga secara kemampuan juga ada yang sudah senior, secara rohani ada yang masih junior, bahkan masih baru sekali gitu. Saya rasa kalau mereka yang baru untuk membaca Alkitab, baca, tapi nggak ngerti, kan begitu. Apakah tidak sebaiknya diusulkan setiap regional mempunyai persekutuan pemahaman Alkitab daripada kita semua secara pribadi kita baca Alkitab masing-masing, karena saya percaya mungkin 60% dari membernya FGB Men itu masih TK kalau secara rohani, TK dan SD. Kira-kira begitu. Apakah tidak seperti kalau saya melihat di regional DKI 2 itu sudah sangat advance tuh. Dia setiap Senin ada persekutuan doa, pemahaman Alkitab, persekutuan doanya di situ. Gitu. Kira-kira begitu. Itu usulan saya aja sih. Terima kasih. Ya. Usul yang bagus, Pak Simon. Mungkin ada yang mau menanggapi? Pak John, Pak Tansri, atau Kayung? Singkat saja. Ya mungkin kalau namanya senior memang agak kesulitan gitu ya. Apalagi saya pernah punya teman tuh, saya sudah hampir 60 baru kenal Tuhan gitu. Aduh saya bingung gitu. Gimana caranya ngajar dia supaya bisa firman itu masuk dalam pikiran dia gitu. Jadi waktu itu belum ada FJBH, jadi saya cuma bilang sama dia, Pak, kan mau percaya Kristus gitu. Ya saya belum Pak, saya belum dibaptis gitu. Ya sudah. Saya ikut Kristus Pak, taunya salib gitu saya bilang. Salib itu kan panjang sama pendek gitu. Nah, kalau yang panjang ini
Mazmur, Pak. Kalau yang pendek itu Amsal. Jadi Amsal ada 31 pasal. Bapak pokoknya pagi, ini tanggal 1, baca Amsal pasal 1, Pak, gitu. Oh gitu ya, jadi kalau tanggal 2 baca Amsal pasal 2. Saudara tahu, pertamanya dia nggak ngerti, dia cerita saya bingung, Pak, katanya gitu. Tapi hari ini, Pak, dia baca sudah puluhan kali, dan Alkitabnya ditulis, dikasih garis, dan dia tunjukkan ke saya. Ternyata teman saya yang nakal ini, firman Tuhan sudah mengatakan, Pak, katanya. Dan orang ini waktu usia 60 tahun dia dibaptis, dia seorang yang tidak kenal Tuhan sama sekali. Akhirnya berubah, saudara. Jadi saya pikir memang kalau PA itu ya di fellowship-nya chapter itulah sebetulnya PA gitu. Setiap Selasa kami berkumpul gitu ya, PA-nya di situ. Tapi kalau FCBH ini kan satu tool, satu alat untuk membawa kita mendisiplinkan diri, belajar gimana sih mendengarkan terus begini. Nah, ini sebenarnya cuma tool aja gitu. Kalau saya dulu toolnya akan pakai salib itu gitu. Nah sekarang pakai FCBH tinggal klik aja, nggak usah pusing, tinggal klik aja dengar, oh seperti ini. Dan tutorialnya lebih jelas gitu kan. Kalau baca sendiri kan lebih sulit gitu. Saya rasa itu, Pak. Ya, terima kasih buat inputnya. Oke, terima kasih Pak Tan Sri sudah menjawab. Brother Sandy, ini kayak harusnya mungkin jadi pertanyaan terakhir ya, Bro ya. Karena waktunya terus berjalan. Silakan, Bro. Ini ada di kolom chat, ada pertanyaan bagus nih. Ya, misalnya di chapter ya diajak, tapi terus ada yang menolak gitu. Nah ini gimana nih menghandle-nya nih Pak? Silakan Pak. Saya jawab ya, Pak ya. Ya Pak Tan Sri, silakan. Itu biasa, Pak, biasa gitu. Jadi memang di dalam satu satu gerakan atau satu langkah yang diambil selalu mesti ada yang seperti itu gitu. Tuhan Yesus saja punya murid 12, ada satu yang menentang dia. Jadi itu wajar gitu. Jadi kita di jalan aja, Pak, ya yang mau aja gitu, yang nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Nanti lama-lama yang nggak mau akan melihat gitu loh, yang mau ini kok berhasil dan beruntung, nanya gitu, Anda kok berhasil beruntung, ya ini karenanya gitu. Lama-lama ngikut, Pak. Di chapter kami juga sama gitu, tapi akhirnya semuanya menikmati gitu. Aduh, setiap kali, bahkan kita bukan cuma firman aja, Pak, FCBH, malah kita bedah buku, Pak, gitu. Tahun ini kita lagi mikir nih, buku apa yang kita mau habisin, Pak. Bahas ini, Pak, ya tanggal sekian sampai sekian bab 1, ini bab 2, bab 3. Akhirnya menjadi satu kebiasaan ya, karena kena tools FCBH ini mungkin ya. Ya mungkin Pak berkati. Terima kasih Pak Tan Sri. Jadi nggak usah dilawan ya Pak. Apalagi di Senin nih, jangan ya Pak. Bro Sandy, waktunya sepertinya sudah ini ya, sudah time's up nih ya untuk kita tanya jawab kali ini ya. Tapi jangan khawatir, brother semua, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung dialamatkan ke Departemen Doa, nanti via email, via WA, nanti mungkin bapak-bapak yang ada di sini, Pak John, Pak Tan Sri, dan juga Ko Ayung bisa jawab ya. Jadi kita terima di grup di WA kita kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Oke, Bro Sandy, terima kasih Pak John, Pak Tan Sri, Pak Soehardi atas waktunya. Dan untuk summary ya Bro, ya, kita harus summary juga nih malam hari ini ya. Oke, dipersilakan Bro. Ya, luar biasa acara malam hari ini, sangat luar biasa. Saudara, salah satu tragedi dalam hidup ini adalah apa? Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa mendengarkan apa yang harus kita dengar. Ketika telinga kita ditutup, ya, ketika kita tidak mengerti maksud Tuhan Yesus seperti apa. Inilah salah satu tragedi hidup kita. Saudara, doa dan pembacaan Alkitab, perenungan Alkitab adalah seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak bisa bilang, saya sudah berdoa sehingga tidak perlu baca Alkitab. Ataupun saya sudah baca Alkitab, saya nggak perlu berdoa. Berdoa tadi seperti Yohanes katakan bahwa berdoa seperti meminta sesuatu, mengeluarkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan salah satu
cara untuk Tuhan menjawab kita adalah ketika kita membaca firman Tuhan, dan disitulah ada ayat-ayat khusus yang Tuhan berbicara dengan kita. Makanya kita katakan menulis jurnal pribadi itu sangat baik sekali. Karena ketika kita baca, kita renungkan, kita baca seperti firman itu dikunyah terus, didengarkan terus. Nanti akan ada muncul sesuatu rema. Ya, tadi pertanyaan, kenapa nggak dapat rema? Nggak usah dari 2 chapter itu, kita nggak usah ambil semua remanya. Kita baca terus, dengarkan terus, nanti muncul seperti ayat itu bicara sama kita. Baik teman-teman, merenungkan firman Tuhan terus menerus, itu yang jarang kita lakukan, saudara. Tadi dikatakan bahwa kita jarang ada FCBH. Sebenarnya setiap tahun Full Gospel tetap adakan FCBH. Mungkin di periode yang lalu kita lebih agresif, harus menulis jurnal pribadi, diharuskan. Dan periode ini Pak Dali kami sepakat bahwa kita tidak memaksa. Kita tidak memaksa orang untuk harus menulis jurnal. Silahkan kita provide bersama-sama. Dan tahun ini saya mau appreciate Departemen Doa yang mengambil langkah lebih maju lagi. Oke, kita lakukan bersama-sama. Kita seperti yang kemarin, tetapi kita tidak memaksa. Mau jurnal, silakan. Tidak mau jurnal, juga tidak apa-apa. Yang penting sudah baca atau sudah didengarkan. Seperti saudara, kita tahu tema tahun ini kita tema tahun 2023 adalah impactful life. Hidup yang berimpact di sekitar kita. Bagaimana kita mau berimpact? Sedangkan 2023 begitu banyak berita-berita jelek yang sering mengganggu kita. Ya. Nah, salah satunya adalah dengan membaca, berdoa, merenungkan. Ya, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Tanpa iman kita tidak mungkin menyenangkan hati Tuhan. Saya apresiasi juga Departemen Doa yang bahkan mau komitmen ya, setelah 40 hari ini kita akan teruskan sampai setahun. Itu biar menjadi cita-cita kita bersama, kita sama-sama mulai 1 tahun. Terus membaca bersama-sama. Saya mau katakan satu hal. Sering sekali buat saya pribadi, saudara, ketika bangun pagi, menjadi tantangan saya adalah apa? Baca WA atau baca Alkitab. Saya pikir ini juga menjadi tantangan kita semua juga. Begitu bangun, baca WA, sudah ada message 30, ada yang 50, ada yang 100, atau kita baca firman Tuhan. Nah, saya ambil komitmen, kalau begitu bangun, langsung baca firman Tuhan. Ya. Bahkan saya pernah mendengar satu pemaparan bahwa kalau bisa ya, saat terakhir kita belum tidur, kita berdoa dan ada baca firman. Ketika kita bangun, kita baca doa, kita berdoa dan baca firman dan renungkan sepanjang hari itu terus akan muncul melayani kita. Saya ini memang masing-masing. Tadi saya dengar ada usulan bahwa memang setiap orang berbeda, ya kan? Tidak semua orang bisa merenungkan, bisa menulis, tidak apa-apa. Saya himbau teman-teman sebagai leaders, kita mulai jadi contoh. Saya lihat banyak di leader tempat ini, biar mulai dari kita sendiri, kita menjadi contoh, ya kan? Tadi saya lihat ada 170 orang lebih. Kalau 170 orang lebih menjadi contoh menulis jurnal, saya yakin itu akan berimpact kepada lingkungan, kepada chapter. Nah, sering dikatakan juga, aduh, kalau chapter kesaksian, nggak ada kesaksian. Saya mau katakan saudara, kalau kita baca firman Tuhan, lakukan FCBH, tidak mungkin tidak ada kesaksian. Anytime. Ya? Kalau diminta kesaksian, hari ini apa? Langsung ingat. Tadi saya renungkan Tuhan bicara apa, bisa langsung saksikan. Dia tidak mungkin orang full gospel tidak bisa bersaksi.
Nah, itu begitu banyak hal yang kita bisa lakukan melalui FCBH. Sekali lagi thank you untuk Bro John yang sudah mau gabung khusus FCBH ini. Tadi dikatakan ada satu saat 1.300 lebih yang membaca firman Tuhan. Saya ingat di periode yang lalu, yang melakukan FCBH itu kalau dilakukan dihitung secara itu ada mungkin 5-6 ribu orang yang baca firman melakukan FCBH. Tapi memang kita tidak lakukan secara rutin. Ada orang yang terus melanjutkan, ada yang tidak. Nah, teman-teman, terakhir saya mau katakan, saya lakukan FCBH, saya tidak berhenti. Saya teruskan berulang-ulang. Dan saya ajak anak-anak saya, ya, memang tidak gampang untuk mereka terus. Tetapi saya harus menjadi contoh. Jadi setiap hari di grup keluarga saya harus masukkan rema saya hari itu apa. Dan saya ajak beberapa teman juga untuk saling menguatkan. Sehingga kita bisa saling mensupport. Jadi teman-teman, FCBH bukan segala-galanya, tetapi salah satu tools yang membuat kita lebih dekat, lebih mengerti, dan lebih disiplin. Mari kita sama-sama melakukan bersama-sama tanggal 10 Januari nanti, kita mulai kick off sama-sama, kita melakukan sama-sama, sehingga ketika full gospel berbicara, kita semua konsep yang sama, semua level yang sama. Saya harapkan kita punya kesamaan-kesamaan di dalam kerohanian kita, di dalam Tuhan. Saya yakin, saya percaya, ya kan, apa yang dilakukan Departemen Berdoa, ya kan, akan menjadi dasar. Kita sudah berdoa setiap pagi hari Senin, setiap Rebo, setiap Jumat di regional-regional. Kalau ditambah dengan perenungan firman Tuhan, itu menjadi komplit, dan saya yakin 2023 di tengah-tengah krisis kita akan beruntung dan berhasil. FGB Man, be strong in the Lord. Terima kasih Pak Rudi. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah mendengarkan banyak kesaksian dan juga materi dan juga Q&A dan summary dari Pak Rudi yang luar biasa. Dan kita daulat ya bro ya, Pak Rudi untuk tutup kita dalam doa sekalian. Bapak, kami bersyukur malam hari ini kami boleh dibukakan, kami boleh dikuatkan, kami boleh mempunyai komitmen baru Bapak untuk boleh bersama-sama merenungkan, membaca, memperkatakan firman Tuhan setiap hari Bapak. Kami sadar Bapak ini tidak gampang, tapi kami percaya kalau kami punya niat, Roh Kudus akan membantu kami untuk boleh merenungkan firman Tuhan terus-menerus Bapak. Biar doa kami dan renungan firman kami menjadi komplit Bapak, saling melengkapi Bapak. Ketika kami minta ada jawaban-jawaban Tuhan melalui pembacaan firman dan lain-lain Bapak. Kami percaya Bapak, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Bapak. Bahkan untuk membaca firman Tuhan, tidak ada yang mustahil Bapak. Kalau kami mau memulainya Bapak, kami percaya Bapak, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat Bapak. Biar setiap kami Bapak memulai di hidup kami dengan terus merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah full gospel dipakai terus-menerus Bapak. Biar kami tidak hanya memberikan sesuatu, mengatakan sesuatu, tetapi kami perlu diisi juga Bapak, diisi oleh firman Tuhan Bapak. Kami berdoa biar kami boleh berdisiplin bersama-sama. Biar mulai dari kami, mulai diri kami menjadi contoh Bapak, menjadi contoh sehingga kami juga berimpact terhadap chapter kami, berimpact terhadap keluarga kami, berimpact terhadap masyarakat, berimpact terhadap rekan-rekan bisnis semuanya Bapak. Hidup kami menjadi inspirasi Bapak, bahwa full gospel adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, akan berimpact Bapak, sehingga akan beruntung dan berhasil. Kami serahkan semua kami ke dalam tangan Engkau Bapak, dan Engkau memulai sesuatu yang baik dalam hidup kami, akan meneruskannya sampai dengan selesai. Terpujilah nama Engkau, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih brother semua atas atensi dan partisipasinya malam hari ini. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati. Sampai ketemu di acara-acara berikutnya ya Bro Sandy.
God bless semuanya. Ayo, makasih. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih. Thank you, Thank you semua. Terima kasih Pak John. Terima kasih semuanya. Dali, Lotan, Rudi. Iya. Ya. Terima kasih Bapak Henry. Halo Henry, thank you ya. Mr. Alin. Ya semuanya bye-bye. Terima kasih Mr. Alin. Mr. Alin, Bapak Mr. Alin. Alin. Ya, terima kasih. Alin. Iya. Pak William. Malam. Itu nuwun Pak William, Jatim Thank Dua. you semuanya, makasih. Luar biasa. Ya, terima kasih. Mungkin Tuhan berkati. Pak Hendrik Salim, terima kasih. Tuhan berkati. Luar biasa, luar biasa. mungkin para observer boleh tunggu kali ya. Kita ngobrol sedikit kali. Ya. Ini masuk lagi aja Pak John. Oh gitu. Setelah selesai ya. Terima kasih Pak Doko. Nggih, matur nuwun.